Halo semua, perkenalkan nama saya Santo Redo Haisian Manulang, NPM 18100658, kelas SI 1803, mahasiswa Budi Dharma, semester 4, jurusan Sistem Informasi. Saya akan mewakili kelompok 3 untuk memberikan presentasi mengenai ukuran variabilitas data. Oke, langsung saja kita mulai. Dalam analisa statistika, informasi yang didapat melalui pengukuran tendensi sentral saja tidak cukup, karena tidak memberi informasi tentang sampel yang kita ukur secara menyeluruh. Tendensi sentral hanya memberikan informasi tentang suatu nilai yang menjadi pusat dari nilai-nilai lainnya, tetapi tidak memberikan informasi seberapa jauh atau seberapa besar nilai-nilai dalam kelompok itu bervariasi. Sebagai ilustrasi, coba perhatikan ketiga kelompok data berikut. Ketiga kelompok data ini memiliki mean atau rata-rata yang sama, tetapi memiliki karakteristik data yang berbeda. Kelompok data A sangat homogen, sementara kelompok data B lebih homogen dibanding data C. Lalu, untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas, pengukuran apa yang harus dilakukan? Jangkauan total atau JT atau rentangan atau R adalah jarak dari data dengan nilai terendah sampai nilai tertinggi. Pengukuran JT atau RT dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sederhana, yaitu JT atau R sama dengan skor maksimum kurang skor minimum. Sebagai contoh, coba diperhatikan ketiga kelompok data berikut ini. Tentukan JT atau R. Pertama, JT atau R data A sama dengan 25 kurang 25 sama dengan 0. Tentu saja karena A itu semuanya datanya 25. JT atau R data B sama dengan 30 kurang 21. Karena kita seperti dibahas di pertama, skor maksimum kurang skor minimum. Maksimum data B itu adalah 30. Data yang terbesar dikurang data terkecil yaitu 21. Berarti ada 30. Ada data nilai dengan nilai 30 kurang 21, data yang terkecil kan? Sama dengan 9. JT atau R data C yaitu 45 dikurang 6. Sudah jelas tentunya hasilnya 39. Jangkauan semi interkuartil Q. Jangkauan semi interkuartil Q adalah distribusi data yang ditunjukkan dipotongnya di kedua ujungnya masing-masing 25% yang terdapat di antara 3 titik Q1, Q2, dan Q3. Coba perhatikan ilustrasi di bawah ini untuk menjelaskan letak Q di antara Q1, Q2, dan Q3. Simpang baku atau standard deviation atau SD. SD adalah nilai tunggal yang mewakili semua perbedaan individual yang dihitung berdasarkan penyimpangan individu-individu dari nilai rata-rata mereka. SD memberikan informasi tentang posisi suatu skor dengan melihat penyimpangannya dari nilai rata-rata. SD adalah fungsi akar dari simpangan dari rata-rata atau sample variance atau S2. Kapan menggunakan jangkauan total, kuartil, dan standard deviation? Pengukuran jangkauan total atau JT digunakan untuk menunjukkan variabilitas jika data yang ada terlalu sedikit atau terlalu terpencar, atau jika yang ingin diketahui hanya nilai skor, maksimum, dan minimum dari distribusi. Pengukuran Q digunakan jika median dipakai sebagai ukuran pemusatan. Ada skor-skor yang terlalu ekstrem sehingga S akan memberikan gambaran yang menyesatkan. Variance adalah kuadrat dari simpangan baku atau SD2. Jadi kalau dari contoh pengukuran SD di atas diperoleh SD sama dengan 1,285, maka variansnya sama dengan SD2 sama dengan 1,2852, yaitu sama dengan 1,65. Namun jika harga SD belum dihitung, maka varian dihitung dengan rumus sebagai berikut. Nilai baku atau Z-score. Nilai baku adalah angka yang menunjukkan seberapa jauh suatu nilai atau X menyimpang dari rata-ratanya. Dalam satuan SD, merupakan indeks durasi suatu nilai. Nilai baku dapat dihitung dengan menggunakan rumus. Perbedaannya dengan R dan SD, bahwa Z-score tidak lagi menggunakan angka kasar dan satuan pengukurannya, melainkan dalam satuan SD.
Contoh, A mendapat rata-rata kelompoknya adalah 40 dan SD sama dengan 5. Maka nilai baku dari si A tersebut adalah Z sama dengan X kurang M per SD. Koefisien varians. Beberapa ukuran variabilitas yang telah dibahas di depan kesemuanya merupakan ukuran variasi absolut. Hanya dapat untuk melihat penyimpangan nilai yang terdapat pada suatu himpunan data dan tidak dapat digunakan untuk membandingkan beberapa himpunan data. Koefisien variasi atau V merupakan ukuran variasi yang bersifat relatif yang dapat digunakan untuk memperbandingkan beberapa himpunan data yang berbeda. Koefisien varians dipakai jika hendak membandingkan S dari dua distribusi frekuensi yang tidak mempunyai satuannya pengukuran yang sama, yang tidak mempunyai X yang sama, dan hanya boleh dipakai jika skala pengukuran adalah rasio. Contoh, misalkan hasil pengukuran terhadap IQ mahasiswa PTS dan PTN di Jakarta menunjukkan rata IQ mahasiswa PTN sama dengan 105 dan SD sama dengan 10. Maka besarnya koefisien variasi IQ masing-masing kelompok mahasiswa tersebut adalah 굳이 그리 안 꾸며도 충분하게 예쁜 걸 알면서 넌 오늘따라 유난히 더 예뻐서 날 괴롭히는 이 순간 기다림의 끝엔 항상 언제나 나를 불러 반겨주던 달콤하게 내 귓가에 퍼지는 안녕이 전부 너였으면 바래본 뒤에 다시